Selamat pagi Pak Uwo, selamat pagi Pak Ali. Mohon maaf, ini saya pengen mencari tahu terkait dengan eh, prestasi siswa di kelas yang Bapak ajar, terutama yang saya pakai untuk PTK, penelitian PTK ini kan di kelas 10 TKJ 1. Nah, ini Pak Uwo sebagai guru matematikanya dan Pak Ali sebagai guru bahasanya. Saya pengen tahu itu terkait prestasi anak di 10 TKJ 1 niku pripun Pak niki? Untuk mulai dari prestasinya itu nilainya seperti apa? Apakah sudah sesuai KKM atau belum? Pripun dari guru matematika niku? Terima kasih Pak Wawan. Untuk pelajaran saya ya, matematika itu kelihatannya anak-anak 10 TKJ itu untuk nilainya itu masih 80% itu masih di bawah rata-rata. Gitu. Kemungkinan kalau menurut saya itu mungkin minat belajar anak itu kurang. Satu. Terus yang kedua mungkin anak itu belum memiliki kemauan untuk belajar yang sungguh-sungguh, sehingga dilihat dari hasil setoran tugasnya, dilihat dari penilaian hariannya, itu rata-rata masih di bawah KKM nih. Ada yang di bawah KKM, tapi rata-rata masih KKM ya. Jadi mungkin jadi apa? Nah, nanti bagaimana itu? Bahasa Indonesia pripun Pak? Pada untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang jelas untuk kegiatan pembelajaran di kelas untuk masa pandemi ini sangat minim sekali. Yang pertama, keaktifan siswa itu minimal maksimal 50% dari kehadiran. Terus yang keduanya, minat baca dari anak itu sendiri untuk mempelajari bahasa Indonesia itu karena dianggap mungkin bahasa sehari-hari, padahal pada daerah berbeda dengan kesehariannya untuk bahasa Indonesia. Maka untuk nilai itu untuk saat pandemi ini memang sangat minim sekali. Dan itu mungkin anak-anak itu kalau baru dioprak-oprak sama gurunya, ayo yang mengumpulkan ini lah baru, walaupun itu terlambat, pengiriman lewat daring, lewat kelas Google Classroom, dan mungkin ya jawabannya sama ya, itu seperti yang dikatakan Pak Ali tadi kan, copy paste edit. Tapi sebenarnya anak-anak itu mampu nggak kalau mereka itu mau belajar itu sebenarnya mampu nggak? Kalau memang dia minatnya bagus, mampu. Ada kemauan pasti bisa. Berarti mungkin itu Pak. Terima kasih untuk ini tadi data awal untuk saya menggunakan PTK di kelas 10 TKJ 1 ini untuk pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Oke, pun ngoten mawon. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak. Ya, ini gini. Bapak pengen menggali seperti apa. Karena kan tadi Bapak sudah tanya-tanya ke Bapak Ibu guru, ada dari guru matematika, ada guru bahasa yang Bapak tanya itu dari kelas kalian ini dari 10 TKJ itu kok hasil dari pembelajaran kalian dilihat dari nilai itu kok agak rendah. Ya memang satu kelas ini coba saya random kalian berdua, saya ingin tahu seperti apa kondisi kelas itu sebenarnya gitu ya. Jadi gini, saya baru ingin tahu cita-cita kalian itu jadi apa? Saya itu cita-citanya sebenarnya jadi kameramen Pak. Kalau Imron kamu kameramen, terus yang satu? Kalau saya menjadi game developer Pak. Oh dari game, bagus itu cita-citanya. Terus biasanya kalau seumpama kalian pengen cita-citanya seperti itu, untuk mencapai cita-cita itu gimana? Harusnya sih belajar Pak. Belajar. Biasa Pak, harusnya belajar. Belajar juga tuh. Iya. Nah, terus sudah belajar atau belum? Belum. Nah, itu kan jadi masalah tuh nanti. Jadi cita-cita kalian bagus, sudah tinggi, tapi belajarnya kok enggak ada. Itu kenapa kok sampai belum belajar itu kan? Saya sendiri kalah sama main game Pak. Kalah sama main game. Untuk yang laki-laki kalah yang main game.
Oh gitu, lah yang perempuan gimana? Kalau juga dengan hal-hal yang lain Pak, misal minta diajak teman chat itu sudah kalah sama HP-nya. Oh gitu. Terus harusnya seperti apa untuk belajarnya untuk bisa kalian itu mencapai cita-cita kalian yang tinggi tadi? Harusnya kalau dari saya sendiri, kalau misal ada materi itu harus diulas-ulas kembali gitu. Kalau belajarnya itu tidak hanya waktu ada tugas ataupun mau ulangan. Oh gitu. Kalau ini juga seperti itu. Sama Pak. Harusnya itu kita itu setiap hari baca materi Pak, dan kita bisa memahaminya. Nah, sudah dilakukan? Belum. Gitu. Berarti selama ini tidak ada kegiatan jadwal yang pasti itu tidak ada ya. Terus gini, kedepannya kalian rencananya gimana? Kalau sudah tahu seperti itu, akan memperbaiki kebiasaan belajar yang jelek tadi? Pasti ingin ada keinginan untuk memperbaiki. Oh gitu. Coba Bapak ingin tahu satu saja, untuk memperbaiki kebiasaan belajar yang kurang bagus tadi gimana caranya? Membuat schedule. Buat schedule. Kalau ini Sama Pak. buat schedule juga. Yang efektif juga. Oh gitu. Tapi belum dilakukan ya ini? Belum Pak. Belum. Nah, kalian tahu nggak cara-cara belajar mempelajari sesuatu yang biar efektif itu gimana? Tahu nggak? Contohnya saat kita dihadapkan dengan buku teks gitu kan, cara belajarnya gimana biar itu efektif? Kalau dari saya, kalau waktu belajar itu menjauhkan hal-hal yang bisa menggoda waktu belajar. Misal gitu. HP itu harus dimatikan terlebih dahulu gitu. Gitu. Nah, biasanya kalau semua membaca buku itu dibaca atau baca catatan atau seperti apa? Tidak kuat. Cuma baca sedikit. Oh gitu, cuma bacanya males gitu ya. Baca. Jadi antara satu dengan satu yang lainnya sama, apalagi di masa pandemi gitu kan. Jadi hanya tadi yang Bapak simpulkan, belajar hanya saat ada ulangan gitu ya. Tadi terus ada tugas gitu, terus kenapa kok sampai ada apa itu belajar itu tadi kalah sama mabarnya ya, mabar game terus tadi juga kalah dengan chat gitu. Oke. Terima kasih untuk sedikit dari Bapak yang wawancara tadi. Jadi nanti ya moga-moga nanti bisa Bapak gunakan untuk penelitian gitu. Ya, terima kasih ya. Jadi semoga dukungan dari kami ini bisa memberikan kelancaran atas program PPL yang dengan laksanakan ini Pak Wawan. Oke Pak, terima kasih atas dukungan dari PKJ sehingga nanti hasil dari PPK saya juga bisa memperbaiki kebiasaan belajar siswa yang kurang baik tadi bisa jadi bagus nanti seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ali untuk koordinasinya hari ini. Mohon maaf mengganggu. Ini benar-benar saya mengucapkan terima kasih. Teman-teman ya. Oke. Setelah kemarin kalian membuat jadwal kebiasaan belajar, setelah menerima materi dan sebagainya itu apa efeknya bagi kalian? Kegiatan belajar saya jadi lebih terarah Pak, juga jadi lebih menyenangkan. Oh gitu. Terus? Bisa membagi waktu dengan pelajaran yang lain. Nah, Bisa mempelajari pelajaran yang lain. oh gitu. Jadi dengan adanya jadwal kemarin kalian memang benar-benar ya, benar-benar bisa terbantu ya. Iya. Oh ya. Terus kemarin kan ada juga materi mengenai pembelajaran yang inovatif. Sudahkah kalian menerapkan pembelajaran yang inovatif itu? Sudah Pak. Sudah. Contohnya apa? Belajar melalui internet, Oke. Terus membaca buku dan merangkum hal-hal yang penting. membaca catatan itu ya. Oke. Terus ada perbedaan nggak setelah kalian membuat jadwal ini sama yang kemarin setelah menerima materi dari Bapak itu kalian setelah membuat jadwal sama sebelum membuat jadwal itu ada perbedaan nggak? Ada. Lebih mudah yang mana? Lebih mudah dari yang sekarang. Lebih mudah yang sekarang. Terus nanti kedepannya apakah kalian akan menerapkan jadwal kegiatan belajar atau kembali ke kebiasaan yang lama yang belajarnya terserah? Yang membuat kebiasaan belajar. Oke, membuat kebiasaan belajar seperti ini ya. Oke, ya udah kalau seperti itu terima kasih. Nah, berarti kemarin